Oke, selamat malam. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro akan memberikan info-info yang bagus untuk kalian. Tentu harus semangat. Mas Bro juga memberikan semangat non-stop membuat video untuk kalian. Apapun demi kalian, semua saya lakukan. Oke. Dan tadi saya jalan-jalan, ada upload video iseng-iseng aja. Hari Minggu Mas Bro ngapel, ketemuan. Wah, itu yang nonton ribuan kawan. Yang nonton ribuan. Apalagi kalau Mas Bro tadi iseng-iseng ngupload di TikTok, hitungan jam tuh udah 1000. Padahal saya nggak punya follower di sana, cuma ada 90-an, tapi yang nonton ribuan. Heran juga. Tapi saya malas, langsung saya cabut lagi di sana. Ngapain di sana nggak ada duitnya? Kalau nggak dagangan di sana nggak ada duitnya. Dan di YouTube sendiri saya pernah di YouTube shopping ya, dagang di situ laku, tapi saya udah nggak dagang lagi. Ditegur sama YouTube. Jadi saya maunya yang mudah-mudah aja. Saya ngupload kulkas, ngupload motor, freezer, apa aja yang mahal-mahal, HP yang mahal-mahal 17 juta, yang 7 juta saya upload. Itu saya kena teguran. Jadi kalau di YouTube tuh kalau mau kita posting ikut jualan di shopping itu, YouTube shopping, kita harus ada barangnya. Saya kan nggak ada barangnya. Saya juga nggak tahu, main upload aja kulkas, flag, ada pilihan HP yang mahal ya, kita klik aja posting. Saya kena teguran, nanti bisa di-ban, saya nggak mau lagi lah. Jadi kalau nanti mau jualan tuh, saya di sini harus ada barang. Nyobain jualan sarung itu ada barangnya ya. Kalau di TikTok kalau nggak jualan kan ngapain, mau video yang nonton banyak juga percuma. Jadi memang ada juga yang yang sudah banyak follow-nya, itu udah banyak followernya, udah banyak, udah ribuan sekian, tapi penontonnya masih dikit-dikit aja, karena ya itu tadi kualitas video yang hanya isinya umpamanya orang-orang ngeluh saja, orang ngeluh pacaran, ya pasti yang nonton juga gedeg jenuh juga, karena dia juga lagi keluh kesah ekonomi kondisi gini. Videonya ditontonnya video mengeluh. Kalau Mas Bro kan videonya macam-macam. Tadi yang nonton banyak tadi. Padahal waktu sahur itu yang nonton ribuan. Sahur yang sama videoan itu saya upload di TikTok tuh iseng-iseng, yang nonton banyak juga. Pada penonton gaib, polo tangga itu ya. Oke, jadi nanti akan saya bahas mengenai market PP. Kalian jangan takut ya. Kalian udah tentunya selamat ya, menjalankan ibadah puasa, terutama bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman, seislam. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas. Mas Bro sendiri puasa, tapi ini belum makan saya. Cuma telur tapi 3. Kemarin sempat masak 2 hari karena hujan terus, posisinya stok makanan banyak di rumah. Tapi malas saya 2 hari capek masak, ternyata kayak kapal pecah ya dapurnya. Akhirnya ini kayaknya udah nggak hujan nih lah, nggak usah pakai masak itu. Tadi mulai jam 5 kayaknya sampai jam 4 malah ya, habis asar tuh sampai sekarang tuh masih hujan lumayan, rintik-rintik itu. Jadi wah, ada telur di kulkas, rebus aja 3 sekali dimakan, masa nggak kenyang. Ternyata makan telur 3 kenyang banget. Oke ya, semangat kawan. PP masih harganya di 0,004 USDT-nya ataupun masih di 0,06. Nggak usah takut lah, nggak usah takut. Ini kondisi begini, turun begini, itu memang sudah pekerjaannya kripto. Saya udah bosen lihat market turun kayak gini tuh. Semua bosen, di saat titik jenuh, di saat titik bosen. Mereka itu memang yang diinginkan titik jenuh, titik bosen sama mereka, paus-paus itu begitu. Orang biar pada CL, pada bubar, terlempar dari market, dari lapangan kripto, nanti akhirnya apa? Volumenya kecil ya, yang invest sedikit, maka paus akan nembak borong, klang, paus borong yang banyak, tiba-tiba terbang ke atas. Itu akan terjadi. Dan kemudian setelah terbang ke atas, pastilah retail pada FOMO, jual kebus sapi apa aja pokoknya FOMO, pelang ke atas, PP lagi si paus. Hati-hati, kondisi gini yang penting koin-koinnya punya mental. Banyak tadi yang nanyain Cardano oke, Polygon oke, PP oke, Aster oke, BNB oke, Solana oke. Mohon maaf batuk.
Solana oke. Kemudian apa? ETH oke. Kita harus melihat histori masa lalu. Gimana histori masa lalu? Masa lalu seperti apa? Tahun 2022 ETH 11 juta, Solana 170.000, BTC 250 juta, sekarang masih 1 miliar lebih. Nggak perlu khawatir, selagi kalian kuat holding dan koin-koin yang berfundamental bagus dan holdernya banyak, investornya banyak, dan histori setiap bear market selalu pulih kembali saat bull, kalian holding saja. Inilah akan cuan kaya raya di kripto kondisi seperti ini masuk. Dan lihat BTCD-nya pun masih di atas. Ngapain kita harus ketakutan yang berlebihan? Nyantai aja ya. Kita akan lihat di ya pokoknya saya rasa ke depan akan pam, nggak akan sampai kiamat turun terus tuh, nggak akan bubar kripto. Kita harus melihat fakta nyata, memang bolak-balik seperti ini. Orang sudah pada jenuh. Justru saya akumulasi, tapi nggak usah nafsu banget. Ada uang cepet kayak 1 juta 2 juta, tapi yang uang dingin ya, tetap dia riset sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Koin baru yang punya mental saya rasa ke depan akan pump itu ada XPL, karena dipakai stable coin. Kemudian yang plasma itu ya, kemudian Aster, decknya yang didukung si Binance GZ. Kemudian meme coinnya PP. Kemudian yang di jaringan Solana, kan banyak muncul tiap hari jaringan Solana. Yang bertahan adalah fund nanti ke depan, fund itu. Karena apa? Itu aplikasi yang untuk membuat meme coin di jaringan Solana itu di fund itu, aplikasi fund. Makanya fund bisa kalian hajar. PP ini masih ada 28,4 triliun. Kemarin sempat 26 pun balik kembali. Saya rasa nggak soal. Ya biasa aja. Kemudian kita lihat di sini, kalau koin turun 70%, 80%, 90%, itu kan hal yang wajar, hal yang biasa saja dalam dunia kripto. Kita sudah terjun di kripto harus siap risiko dan siap mengalami hal seperti itu. Saya itu udah pernah mobil 1 hilang, dapat mobil 2 juga pernah, habis-habisan juga pernah. Makanya sekarang saya anggap santai, dan dalam investasi, biar saya ada uang, saya tidak akan investasikan semua. 50% saya untuk investasi di kripto. Yang kebanyakan itu yang benar sebetulnya. 10% dari harta benda kita yang diinvestasikan sebetulnya. Yang lain buat ini. Ya, saya 50% pun udah cukup berani. 50% dana saya untuk masuk investasi. Tapi kita nggak menyalahkan, karena orang itu nggak sama. Ada yang receh, jangankan 50%, yang untuk masuk kripto pun kadang-kadang hasil dari pinjam bank ataupun pinjol itu ada. Karena di sini berbagai macam kalangan, kita nggak bisa menyalahkan yang receh-receh, dan kita nggak bisa mengikuti money management orang-orang yang sudah punya duit banyak, yang sudah punya duit banyak, yang masuk 2,1 miliar di dalam BTC, kemudian terjun di 1,1 miliar, turunnya aja 50% BTC. Mereka nyantai saja, karena yang untuk dimakan sampai 7 turunan dia sudah ada, dan dia untuk investasi jangka panjang yang mungkin nanti akan sampai 3 miliar itu. Jadi mau untung mau rugi itu tergantung kita mau dijual murah ataupun dijual mahal. Jadi santai aja, masih kapitalisasi masih di 28,4 triliun dengan pemegangnya meningkat terus, dan kita lihat di chartiknya juga pemegangnya si JZ masih utuh, nggak kemana-mana untuk si PP. Dan koin apalagi meme koin yang mampu bertahan di ranking di bawah 40-an, melebihi koin-koin yang lain. Ini aja yang namanya koin NIR protokol aja di 48, koin SKY di 46, Bitget token aja di 43 yang kemarin sempat melambung, Ripple USD juga di 44 ya, Polygon, KuCoin InCP, Cosmos, Kaspa, PP itu apalagi fun nih di 64 ya. PP masih tergolong paling oke menurut saya, dan
koin komunitas yang akan pump besar itu kan terjadi memang cuan besar di kripto itu, di paling cuan terbesar itu kan di meme coin dengan koin komunitas itu Shiba dan Doge pada sejarah waktu itu. Dan ini saya rasa akan terulang lagi di PP asal kalian sabar holding, karena yang akan membuat kita cuan, akan membuat kita koin menjadi besar itu holdernya nambah terus, debtnya sudah nggak ikut campur terlalu banyak, dan ada sosok besar seperti GZ di sini. Itu loh. Ya memang kondisi saat ini itu memang banyak yang memberikan info bahwa ini adalah siklus bull market baru yang memang tradisional, yang hampir 4 tahun sekali sudah nggak ada pengaruh karena adanya ETF, adanya permainan bandar-bandar besar. Ya kita ngikuti aja. Saya yakin dengan makin luasnya adopsi yang luar biasa, saya rasa nggak akan tumbang juga kripto. Nunggu juga kebijakan-kebijakan Trump yang kemarin masalah tarif ini kan mengguncang, merusak tatanan kripto, harga kripto itu dari Trump, dan sekarang sudah dinyatakan dari Mahkamah Agung di AS itu ilegal. Jadi kalau nanti Trump gembar-gembar mulutnya cerak-cerak tentang apa namanya tarif-tarif, sudah nggak akan dijalankan sama instansi terkait. Dia kan nggak bisa menjalankan sendiri tanpa ada yang menjalankan, ya kan? Nanti sudah kalau Mahkamah Agung sudah ngetok palu bahwa itu ilegal, ya nggak ada yang mau menjalankan. Dan sekarang dengan kebijakan Trump banyak yang sudah merugikan perusahaan, 700 perusahaan hancur bersamaan secara berjamaah di 2 bulan yang lalu. Itu sudah mendapatkan nilai-nilai merah, sudah mendapatkan apa namanya penilaian yang buruk dari lawan-lawan politiknya, ya kan? Di Republik apa Demokrat ya, saya lupa tuh. Pokoknya itu nanti saya rasa akan membaik lagi lah. Mungkin itu aja, tetap semangat untuk kalian holding. Kita nikmati puasa dulu sampai nanti waktunya pump juga pump. Dan ini kan bisa dikatakan siklus baru ya. Siklus baru itu kalau mau pump gede-gedean di kuartal 1 ini masih di bulan 2, bulan 3, bulan 4, April pas musim panas tuh bisa jadi, nggak ada enggak. Mau naik mau turun tuh mau tergantung mereka, uang dimasukkan ya naik begitu aja doang. Mau ada berita yang buruk, kalau memang dia ingin ngepam ya dipam, uang masuk ngepam, nunggu regulasi yang jelas juga, undang-undang aset itu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Video udah berkali-kali, tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis kita bermain kripto ya. Harus kita mampu, apapun risiko kita harus siap, apapun kita harus segala sesuatunya harus siap. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah karena sangat berisiko tinggi, dan Mas Bro tentunya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.